Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya seperti biasa ya sebelum kita mulai, saya ucapin terima kasih terlebih dahulu ya buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga yang lagi pada nonton tuh sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, di video kali ini saya bakal bahas tentang, apa ya, saya mendeteksi komentar lah gitu kan. Terutama komentar-komentar di channel-channel YouTube gitu ya, terkait, judul gitu, video online ya, nggak tahu nih ngomongin itu boleh nggak sih gitu, tapi ya anu lah ya, agak-agak disamarkan gitu kan. Ya intinya sih sekarang kan komentar-komentar spam gitu kan, yang kaitannya itu dengan promosi si apa, judi online itu kan makin nyebar gitu loh di channel YouTube Indonesia gitu kan. Bahkan ya sampai di channel-channel gede gitu loh, ya bahkan ya seringnya di channel gede tuh, kalau channel belum gede kayak channel saya ya nggak ada gitu kan. Nah, di sini, backend magang bakal nunjukin ya, gimana sih caranya kita buat, sistem secara backend-nya aja sih, backend-nya aja lah ya, males saya bikin front end-nya gitu. Ya dari backend-nya aja kita bakal bisa ngedeteksi, secara otomatis komentar-komentar yang, apa namanya, isinya memiliki kata kunci terkait judi online gitu, ya, judi online gitu ya. Agak nggak jelas sih ngomongnya saya. Ya, kayak gitulah. Nah, di sini saya bikin pakai Golang aja lah ya, karena kan saya pengguna Golang ya. Ya pakai Python ya bisa juga. Cuma karena untuk apa namanya, mengambil komentar sih harusnya nggak perlu sih. Ya lebih gampang bikin backend-nya itu pakai, apa namanya, Golang aja gitu loh. Ya ini sih pokoknya masih rule base aja sih. Jadi kayak saya cari komentar dengan kata kunci tertentu, terus nanti Eee, tampilin gitu komentarnya. Nanti kita bisa lihat mana sih komentarnya gitu kan yang terkait dengan ya ada kata-kata kunci yang terkait dengan promosi judi online kayak gitu ya. Nah kayak mana projeknya Bang? Ya biar nggak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi kira-kira sih sebenarnya ini simpel banget sih ya guys ya. Jadi ini baru bisa dibilang ini masih project yang simpelnya dulu sih yang saya tunjukin. Intinya sih di sini saya connect ke API YouTube dari Google Developer Console ya, tinggal teman-teman bisa, daftar sendiri, terus tinggal di-integrate, apa namanya API-nya nanti tinggal di-integrate, kita ambil yang, API yang buat YouTube. Nah ini kredensialnya nggak bisa saya share ya, kan ini yang punya saya gitu kan. Ya intinya sih kalau kita udah dapetin kredensialnya itu, kita bisa bikin metode untuk kira-kira kayak gini sih. Ini beberapa metode nih nggak usah diperhatiin lah ya, kita fokus ke 2 ini aja sih. Saya pertama tuh bakal ngambil, apa namanya nih, video by channel name-nya dulu. Setelah itu saya bakal ngambil, spam komen ya berdasarkan video ID tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di sini saya liatin hasilnya gitu kan. Nah, ini untuk yang ini saya bilang tadi kenapa ini belum project yang sempurna ya, karena saya baru berdasarkan keyword aja, kayak misalnya saya masukin keyword judi, slot, gacor, Zeus, Maxwin, bla 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 bla, kayak gini-gini lah. Nah, project sempurna itu yang kayak mana Bang? Nanti saya jelasin. Kita ke project yang nggak sempurna ini dulu ya. Jadi kira-kira sebenarnya saya cuma bikin 2 metode ini aja. Kalau saya jabarin, pertama kan di sini saya bakal ngambil video-videonya dulu nih dari video yang saya pengen nih dari channel mana. Kenapa seperti ini? Karena kan gini ya, kalau saya langsung ngambil video dari punya saya aja, ya channel saya kan belum gede gitu loh, belum ada spam komen terkait promosi judi online di channel saya, makanya kita ambil dari channel-channel yang lain gitu kan. Nah kalau kayak begini apakah bisa dihapus Bang komentarnya? Ya bisa, tapi ya sama yang punya channel gitu loh. Jadi salah satu project ini yang bakal sempurna adalah nanti dimasukin, open authentication-nya, jadi nanti pakai akunnya yang punya channel, terus dia bisa nge-get video ini bahkan ya secara otomatis di-get videonya, di-get komentarnya, terus dihapus berdasarkan waktu tertentu misalnya supaya bisa bersih-bersih otomatis, itu bisa banget. Nah kalau ini kan kalau pakai saya apa ya, kalau saya pakai channel saya, ya channel saya kan belum gede gitu, belum ada spam komen yang isinya promosi judi online gitu, makanya kita pakai yang lain dan ini ya kalau pakai akun saya ini kan ini
YouTube API-nya itu connect ke Google Developer Console saya, yang berarti itu akun Google saya, ya nggak bisa saya ngapus komen di channel orang lain gitu loh. Itu ya pakai channelnya sendiri, Pak, pakai akunnya sendiri, intinya seperti itu. Ya udah, intinya gini ya metodenya. Ini saya ngambil uh, videonya ini. Jadi ini service source list ini nih bawaan dari si YouTube-nya sendiri ya. Nih, ini dari package YouTube-nya sendiri. Jadi kita bakal apa namanya? Saya balik ke sini ya. Di sini kan kita bakal import ini. Jadi kalau dari package Golang ya kita bisa pakai ini ya, Golang Google Golang ORG API YouTube versi 3. Ini kalau untuk package-nya. Nah, yang penting asal udah connect, jadi konekin dulu ke apa namanya? Ke API dari YouTube-nya ya. Jadi nanti kalau udah bisa, ini kan ada APK-nya di sini ya. Nah, ini APK-nya nggak bakal saya share ya, karena kan yang punya saya gitu. Kalau kita udah konekin, nanti kita bisa pakai service-nya ini. Jadi service ini tipenya adalah pointer dari YouTube service ini. Isinya ada di sini. Ini yang tadi ya udah saya tunjukin sebelumnya. Nah, kalau udah ini, bentar. Wah, download The Witcher 3 saya udah selesai guys, sambil download game. Nah, di sini eh, kalau udah tuh kita tinggal bikin metode-metode. Ini metode-metode untuk keperluan saya yang lain, jadi nggak perlu dilihat. Ini dari project lama sih sebenarnya, saya udah pernah share juga, tapi ini project yang buat. Nah, ini untuk delete komen ini sebenarnya metodenya bisa banget gitu. Cuma nanti aja lah ya. Ini untuk yang project yang lebih sempurna. Jadi sini kita fokus kedua ini, saya bakal ambil video berdasarkan channel name-nya dulu. Jadi sini ini query-nya seperti ini ya. Ini metode dari YouTube-nya gitu loh, dari yang service yang tadi yang di atas ya. Ya kayak begini, ada ID, ada snippet, terus masukin tipenya itu video. Ini maksudnya bisa disesuaikan nanti. Terus dia di call, kalau udah di call kita ambil responnya, kita masukin ke struct. Di sini saya punya struct video ini kayak gini. Jadi saya ambil video ID, title, saya nggak pakai ID nih ya. Ini kenapa kok ada tag DB bang? Ya karena untuk keperluan saya yang lain tuh beberapa video yang lain tuh saya taruh di database saya, jadi nggak usah diperhatiin lah. Dia kan JSON-nya ini nanti buat jadi responnya ya. Ini videonya apa, titelnya apa, channelnya apa, description-nya apa, itu kan ada ini standar lah data yang saya ambil dari responnya ini ya. Respon ini itu ada macam-macam yang saya ambil tuh itu. Ya kalau mau diekspor di bagian itemnya nanti bisa lebih dieksplor sih ada apa aja seperti itu ya. Nah, kalau ini udah, kan saya dapetin view-nya. Nah, kalau udah dapet video ya kan nanti saya bakal dapat ini nih yang paling penting bagian video ID ini loh. Nah, video ID ini nanti yang saya taruh ke metode ini. Jadi saya punya 2 API yang saya aktifin di video ini ya. Nanti kita dapat videonya berdasarkan video ID ini, jadi query-nya jadi seperti ini ya. Sekarang beda sama query yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan ini query dari metode dari package YouTube ini seperti ini. Nah, kalau ini sekarang kita pakai yang ini. Terus nanti di sini kita dapetin komennya. Setelah dapetin komennya, saya bakal taruh dia ke metode if is spam ini yang tadi ya, yang ini nih. Ya ini metode sangat simple. Kenapa sangat simple? Karena ini cuma ngedetek secara keywordnya aja gitu loh. Yang sempurna gimana bang? Ya nanti saya jelasin. Nah ini kayak gini ya. Jadi saya pakai misalnya ada kata-kata judi, slot, gacor, Zeus, Maxwin, deposit, ya bla 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 gitulah, judul gitu. Ya nanti seperti itu. Nah sekarang saya jalanin. Ntar kali-kali ada yang nanya ini dataset apa sih bang? Ya ini untuk project yang lebih sempurna gitu. Ya nanti saya jelasin lah ya. Saya jalanin dulu. Ya seperti ini. Ya dia udah running. Saya ke Postman. Ya ini ya kita fokus di 2 endpoint ini aja. Ini nggak usah diperhatikan lah yang 3 ini ya. Nah ini pas videos ini kan channelnya apa? Channelnya siapa ya? Yang sering kena yang gede-gede lah ya. Ini aja nih yang saya seneng nih. Kebetulan satu kampung mas saya ini orang Jambi. Ferry Irwandi. Nah, ini Bang Ferry Irwandi ini kemungkinan ya ada lah yang promosi judi online di komentar-komentar videonya gitu kan. Kita ambil dulu. Nah, ini agak panjang karena dia ngambil tadi ya minimal saya ambilnya 20 video kan. Misalnya ini, oh ini channelnya dari apa channelnya Bapak Panji Pragiwaksono. Nah, yang ini aja nih, ini video terbarunya nih. Catatan demonstran untuk bla bla bla. Channel name Ferry Irwandi, oke ini ada ID-nya, kita ambil ID-nya. Tadi ambil ID-nya, kita ke komen judul. Aku agak lola. Nah, di sini video ID nggak kita masukin. Terus kita cek. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini kenapa saya bilang belum sempurna, karena dia cuma ngambil komentar berdasarkan keyword, belum berdasarkan konteks dan intensi ataupun sentimennya, seperti itu. Jadi kayak ini kan, nih misalnya ini komen yang ini, "Bang, mau nanya lu tertarik nggak invest atau collab di project bersihin bla bla bla." Ini kan bukan ya, dia nggak promosi judi online. Nah, misalnya yang ini lagi nih, bla bla bla, ini bukan ya, ini bukan. Nah, ini nih, simbol slot, bla bla bla, bonus new member 100%, bla bla, tersedia depo bank. Nah, ini yang kayak gini. Ini kan ada yang tentang promosi, ya ini yang konteksnya tentang promosi judi online seperti itu. Nah, yang kayak gini-gini bisa banget di-delete gitu, sampai ya harus pakai akun dari yang punya channel. Jadi misalnya nanti, jadi project yang sempurnanya tuh gini ya. Intinya sih kan saat ini project ini tuh cuma ngedetect komentar-komentar yang berindikasikan itu spam gitu loh, dengan keyword tertentu kayak tadi ya, yang udah saya masukin keyword-keyword yang seperti itu. Nah, jadi pendekatannya ini masih rule based aja, by keyword itu tadi, belum bisa sepenuhnya ngebaca secara konteksnya, secara sentimennya, secara intensinya, seperti itu. Nah, bisa nggak sih Bang kayak gitu? Bisa banget. Gimana caranya? Ya kita pakai machine learning. Nah, apakah bakal saya buat? Ya belum tahu sih, tergantung mood, sama tentunya nggak bisa juga kalau ini saya buat sendiri. Saya harus collab ke channel-channel yang di komentarnya ada itunya, ada spam judi online-nya gitu, spam promosi judi online-nya. Kalau channel saya kan masih kecil, nggak ada gitu loh. Paling komen-komen juga pertanyaan, atau ya kadang-kadang ada yang hater juga sih. Ya udah, intinya sih gimana untuk lebih sempurna ya, sempurnanya jadi kita gunakan machine learning gitu kan. Nanti di sini kita pakai ya gampangannya pakai NLP lah ya, natural language processing gitu kan. Di sini nanti kita bisa lakukan text classification model. Kayak tadi kan saya ada data set tuh ya, itu text classification model saya gitu kan. Nah, nanti model machine learningnya ya bisa dengan naive Bayes bisa, logistik regression bisa, atau ya model yang lebih canggih lah kayak BERT, BRT itu ya. Eh, BRT itu apa ya? Kepanjangannya saya lupa. Pokoknya itu dia pretend dari Google lah. Nanti bisa dipakai juga gitu. Minimal kita pakai naive Bayes aja masih bisa kita bisa kita lakukan natural language processing-nya atau NLP gitu kan, untuk machine learning-nya itu. Nah, dengan seperti itu kan nanti dia bisa lebih sesuai konteks. Jadi misalnya ini kan konteksnya beda nih, ini konteksnya bukan promosi judi online, yang ini juga bukan, tapi yang ini konteksnya promosi judi online. Nah, yang ini yang konteks-konteksnya kayak gini atau intensinya seperti ini yang bakal disaring sama function ini yang tadi dibuat gitu loh, function yang dibuat barusan gitu. Nggak cuma semuanya seperti ini. Kalau ini kan berdasarkan kata kunci, kan ini ada kata kunci judul makanya keluar. Nah, ini bisa lebih sempurna. Tadi kan misalnya dengan teks classification model ya, terus juga di situ kan kita tujuannya itu buat melatih model itu mengenali komentar-komentar yang benar-benar mengandung spam promosi judi online seperti itu, bukan hanya berdasarkan keyword, tapi ya itu tadi saya bilang konteks sama intensinya gitu kan. Nah, jadi setelah kita buat classification modelnya, ya kita bisa buat juga datasetnya. Nanti datasetnya ini ya kita ambil dari Kaggle. Setahu saya ada sih tentang komentar-komentar yang intensinya itu adalah promosi judi online gitu, itu ada dari Kaggle. Atau ya kita bisa buat dataset sendiri, mungkin harus lebih pelan-pelan tapi kalau itu ya. Jadi nanti komentar-komentar yang sudah diklasifikasi secara manual, terus kita bikin datasetnya, atau dari yang klasifikasi secara manual kita combine yang dari public dataset yang misalnya dari Kaggle tadi. Terus juga bisa juga dari data historis dari channel YouTube-nya kita gitu, yang mau bikin dataset seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu kita kan tinggal naikin prosesnya itu ke confidence store-nya gitu kan. Jadi tiap komentar bisa dikasih confidence store gitu kan, apakah ini termasuk spam yang promosi judi online atau bukan itu kan. Jadi kita bisa bikin threshold-nya seperti itu berdasarkan level sensitivitasnya gitu yang kita pengenkan. Baru nanti terakhir kita bisa bikin feedback loop lah, dia seperti itu. Jadi komentar yang belum yakin spam tuh bisa ditampilkan ke ke adminnya dulu. Jadi kan sistemnya nanti misalnya ini kan backendnya, nanti misalnya ada front endnya gitu kan. Nanti kalau ada komentar-komentar spam yang masih belum jelas nih secara machine learning kita tuh belum terdeteksi kalau itu tuh promosi komentar yang spam promosi judi online atau enggak, tapi dia ada keywordnya misalnya gitu kan. Nah, di situ kita bisa jadikan itu feedback loop. Jadi yang hasilnya ambigu seperti itu kita bisa kasih dulu ke adminnya, nanti admin bisa diklasifikasi
manual gitu. Misalnya dia klik, dia pilih, nanti masuk ke klasifikasinya, jadi nanti machine learning-nya bisa di-train lagi, intinya seperti itu. Jadi intinya sih kalau yang project sempurna itu bakal bisa ngedeteksi spam jadi lebih akurat, lebih kontekstual gitu kan, dan lebih fleksibel terhadap ya gaya penulisan-penulisan baru. Karena kadang kalau yang saya lihat gaya-gaya penulisannya ini mulai dikembangkan nih sama yang promosi-promosi judi online ini seperti itu. Jadi kita harus bisa apa ya, modelnya kita itu ya harus di-training terus sih dengan lebih berkembang juga gitu. Intinya dengan seperti ini ya kreatornya tuh nggak perlu nyaring apa komentar secara satu persatu ya, karena kan misalnya di sini, yang tadi ya di metodenya, kan di sini kita langsung get semua komennya kan, jadi kita ambil komen terus kita filter. Nah, nih di sini filternya kan saya cuma pakai metode if is spam ini, di mana ini cuma pakai keyword yang nanti harusnya di sini kita bisa untuk penyaringannya ini kita bisa ambil dengan machine learning-nya, jadi akan lebih tepat, lebih kontekstual gitu kan. Dan ya ini udah sering dipakai lah kayak untuk misalnya komentar-komentar toksik gitu kan, provokatif. Biasanya sendiri pernah pernah bikin project, kalau teman-teman ada yang masih ingat yang nonton atau yang misalnya baru nonton, ada video saya yang bikin tentang sentimen analis. Jadi kayak ngelihat nih komentarnya sentimennya negatif nggak, positif nggak, atau netral. Waktu itu studi kasusnya di videonya Pak Guru Gembul ya, gitu-gitulah. Ini bisa banget dilakukan seperti itu. Jadi intinya sih metodenya sangat simpel ya, kita bikin ya karena ini kan bukan di channel saya, jadi saya cari channel lain, video di channel lain ya, tentunya saya butuh metode ini, ngambil video dengan channel name-nya. Baru setelah itu saya ambil komentar dari suatu video berdasarkan video ID ya. Kalau ini digunakan untuk suatu channel tertentu, misalnya ya ini tadi kan saya misalnya contoh bikin carinya tuh dari channelnya ini ya, dari channelnya apa Bang Ferry Irwandi ini kan. Ya misalnya ini kan langsung sistemnya punya Bang Ferry Irwandi, ya nggak usah pakai ini kan, nggak perlu metode ini gitu. Dia langsung ambil aja semua video dari channelnya sendiri, diambil komentarnya seperti ini kan, dia tuh ya ini dibikin yang lebih sempurna tadi dengan machine learning. Jadi nanti pendekatan lebih kontekstual ya, tentunya nanti yang bakal kesaring ya komen-komen yang intensinya seperti ini gitu. Jadi ya pokoknya sebenarnya ini bukan project yang terlalu sulit ya, cuma mungkin untuk apa namanya, pre-train datanya itu bakal agak lumayan panjang. Ya tapi ya masih bisa dilakukan dan ya nggak terlalu sulit sih harusnya. Ya tapi yang nggak tahu ya, ini kalau kalau saya sih bilangnya nggak terlalu sulit. Kalau ada teman-teman yang masih kesulitan ya ya nggak apa-apa juga gitu. Mungkin bisa kita bisa diskusi. Intinya seperti itulah ya. Ya intinya sih kalau fitur ini dibuat nanti dikembangkan dengan machine learning tuh ya bisa banget. Cuma kalau saya nggak tentu bisa bikin contohnya karena ini mau nggak mau kan harus dengan account dari channel lain gitu loh. Kalau ini kan tadi Google account-nya tuh pakai Google account saya. Jadi ya kalau misalnya nyari video dari YouTube saya ya belum ada gitu. Nggak usah sampai ada juga sih komen-komen promosi judul gitu ya. Ya seperti itulah. Atau misalnya kita coba lagi ya, misalnya ini ada yang lain nih, misalnya di saya baik-baik aja nih kan. Apakah di saya baik-baik aja ini uh, ada komen yang promosi judi online gitu kan? Kita cek aja. Nah ini juga saya ngambil komentarnya masih terbatas ya. Saya nggak ngambil dari semua komennya, masih saya batasin. Jadi misalnya ini dari sekian komen yang saya ambil nggak ada ya gini nol. Saya nggak ambil semua tadi. Atau misalnya ya yang lain lah ya. Yang saya baik-baik aja. Terus apa nih? Mana sih? Ini boleh nih. Nah, misalnya ini ada nggak ya gitu kan. Nah kayak ini, nah ini kan ini masih belum sempurna nih. Ini kan dia intensinya nggak promosi judi online. Jadi ya sebenarnya ini masih ya itu tadi berkurang sempurna karena dia cuma ada kata-kata yang dalam keywordnya aja. Oke, ya kira-kira gitu aja dari saya ya. Jadi intinya sih di sini saya cuma nunjukin kalau sistem buat ngedetek apa namanya, promosi apa komentar yang spam yang sifatnya promosi judi online tuh bisa banget dibuat dan bisa banget dibuat dengan lebih sempurna dengan penggunaan ya machine learning tadi supaya lebih bisa kontekstual dan lebih tepat sasarannya secara intensinya gitu kan.
Dan ya ini juga dia penggunaan YouTube API ya. Jadi teman-teman bisa daftar di Google Developer Console, masuk ke menu API-nya, nanti pilih yang YouTube versi 3 tadi kalau package-nya. Kalau yang di sana saya lupa. Karena saya waktu daftar yang API-nya itu udah kapan tahun gitu di video yang saya sebelumnya tuh yang tentang sentiment analysis. Kira-kira seperti itu. Jadi ya saya harap ini ya mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan sekali lagi support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya Backend Magang tuh semakin semangat buat menyeluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan insight-insight dari pekerjaan saya gitu kan sebagai backend engineer dengan dalam bentuk video-video seperti ini gitu kan ya. Dan ya terutama share ya karena siapa tahu nih ada teman-teman yang lagi belajar hal tertentu, ada yang lagi dapat problem tertentu yang mungkin aja insya Allah bisa kebantu lewat video-video saya. Jadi kira-kira gitu lah ya dari saya. Sekian, terima kasih, salam backend magang.